Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan saat ini membutuhkan perlindungan kita untuk menyatu dengan Jingwu 7 warna. Setelah Xiaoyan berhasil bergabung, maka kita bisa memiliki kesempatan untuk lolos dari situasi ini. Oleh karena itu kita harus menghentikan keempat hantu ini. Ucap Zhen Zhongfu. Suara Zhen Zhongfu begitu kuat sehingga mencapai ke telinga puluhan ribu orang yang ada di sini. Sekarang seluruh pasukan memiliki harapan yang tinggi untuk Xiaoyan. Mereka harus melindungi Xiaoyan apapun yang terjadi. Bahkan beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan bintang 7 tidak takut melangkah maju dan mengelilingi keempat hantu. Melihat ini Zhen Zhongfu tersenyum puas. Sekarang semua pasukan yang berbeda-beda telah disatukan. Prajurit-prajurit yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai untuk melindungi Xiaoyan. Niat membunuh puluhan ribu orang seperti ombak besar dan menatap ke arah keempat hantu legendaris. Keempat hantu berdiri di tengah kerumunan tanpa bergerak. Mereka menatap Guiyin dan Suetu yang berada di pihak lawan. Guiyin, Suetu, apa kalian ingin berkhianat kepada aliansi bayangan? Ucap hantu legendaris dengan nada dingin. Aliansi bayangan saya menyatakan misi saya telah selesai. Sekarang saya tidak berdiri di pihak aliansi bayangan Anda. Ucap Guiyin dan Suetu, jika begitu kalian bisa mati bersama. Ucap dari salah satu hantu. Pada saat yang sama aura membunuh yang kuat keluar dari keempat hantu legendaris. Keempat hantu secara bersamaan menyerang Zhen Zhongfu yang berdiri di depan Xiaoyan. Ketika keempat hantu legendaris bergerak, seluruh militer Soku Mansion yang berjumlah puluhan ribu orang membentuk perisai menahan serangan keempat hantu legendaris. Serangan dari keempat hantu mampu ditahan oleh perisai yang dibentuk oleh puluhan ribu orang. Pada saat yang sama Zhen Zhongfu berteriak, semuanya bunuh dalam satu serangan. Teriak Zhen Zhongfu kepada tim inti lainnya dan mengeluarkan senjata di tangan mereka. Mereka menyerang keempat hantu secara bersamaan, sementara peperangan kacau dimulai. Xiaoyan berada di belakang kerumunan, dia masih memejamkan mata. Api surgawi yang membungkus Xiaoyan meledak dan membumbung tinggi ke langit. Jingwu 7 warna muncul di dalam pikiran Xiaoyan, energi yang tak terbatas terus-menerus diintegrasikan ke dalam tubuh Xiaoyan. Kekuatan yang agung dengan cepat melonjak. Xiaoyan tidak pernah merasakan energi yang kuat seperti ini dalam hidupnya. Energi api surgawi ini melampaui semua energi yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Pemilik sebelumnya dari Jingwu 7 warna adalah seorang legendaris bernama Kaisar Qingyan. Kaisar Qingyan merupakan Daoxian yang mencapai puncak benua ini pada era itu. Di dalam tubuh Xiaoyan, Truqi dengan gila-gilaan memasuki seluruh tubuh Xiaoyan. Pada saat ini Jingwu 7 warna berkata, Tuan, ini adalah teknik bertarung khusus yang saya miliki. Itu diciptakan oleh Kaisar Qingyan, Anda harus menguasai teknik ini. Ucap Jingwu 7 warna. Setelah suaranya terdengar, sebuah informasi dikirim melalui pikiran Xiaoyan. Apakah ini takdir atau kehendak surga? Teknik bertarung dari Kaisar Qing yang sebenarnya jalan penguasa Xuan. Ucap dalam hati Xiaoyan, setelah Xiaoyan mendapatkan informasi tentang teknik bertarung. Dengan cepat Xiaoyan terintegrasi dengan teknik bertarung ini. Bagi Xiaoyan memahami teknik ini tidaklah sulit, karena Xiaoyan sudah memahami jalan penguasa Xuan. Di dalam sangkar besi sosok keempat hantu legendaris bergerak dengan cepat. Setiap satu langkah akan menjatuhkan satu orang, itu membuktikan betapa kuatnya serangan yang dimiliki keempat hantu legendaris itu. Selama pertempuran ini 3000 militer Soku Mansion sudah terbunuh dengan cara yang cepat. Di sisi lain pertarungan ketiga leluhur dengan ketua aliansi bayangan mencapai pertarungan yang sengit. Ratusan rantai hitam dengan gila-gilaan melayang dan membombardir ketiga leluhur tua. Menghadapi ratusan rantai hitam ini, ketiga leluhur tua sangat tidak diuntungkan. Rantai-rantai hitam ini mampu menghisap jiwa, oleh itu setiap benturan akan membawa jejak luka jiwa pada ketiga leluhur. Zhen Zhongfu yang melihat situasi leluhur tua sangat tidak percaya. Jika terus seperti ini, maka itu hanya masalah waktu untuk mengalahkan ketiga leluhur tua.
Bocah, saya memilih untuk percaya kepada Anda, semua yang di sini pada akhirnya akan mengandalkanmu. Gumam Zhen Zhongfu kepada Xiaoyan. Setelah mengatakan itu Zhen Zhongfu melesat dengan 2 pedang putih menghadapi 4 hantu legendaris. Keempat hantu yang melihat serangan dari Zhen Zhongfu membentuk segel perisai darah. Itu membentur kedua pedang Zhen Zhongfu. Keempat hantu memiliki kombinasi serangan dan pertahanan yang sangat kuat. Mereka saling melengkapi satu sama lain dan hampir tidak ada celah untuk melukai mereka. Di sisi lain di luar sangkar ketua aliansi bayangan berkata dengan dingin. Apakah kalian berpikir bahwa saya tidak bisa membunuh kalian? Saya akan menunjukkan kekuatan yang tidak kalian capai. Ucap ketua aliansi bayangan, Anda hanya mencuri kekuatan dan itu bukan kekuatan sejati Anda. Tidak ada jalan pintas bagi orang yang ingin mencapai puncak tertinggi di benua ini. Ucap Lulur King Ho, ketua aliansi bayangan tersenyum dingin tetapi tidak menjawab. Setelah segel tangannya selesai, ratusan rantai hitam terbang ke arah ketiga leluhur tua. Ketika rantai hitam ini mengarah ke arah ketiga leluhur tua, ketiga leluhur tua merasakan aura yang kuat dari rantai-rantai hitam ini. Ketiga leluhur tua dengan cepat memobilisasi kekuatan mereka. Leluhur King Ho mengeluarkan aura darah sedangkan leluhur Baiyin terintegrasi dengan roh pedang dan yang terakhir cambuk panjang dari leluhur Siner meliuk-liuk seperti ular. Tidak diragukan lagi bahwa ketiga leluhur kali ini sudah mengeluarkan serangan terkuat mereka. Langit terkoyak, bumi terguncang saat serangan saling berbenturan. Teknik bertarung dari ketiga leluhur terus-menerus menghantam rantai hitam. Ketua aliansi bayangan mengangkat kedua tangannya, dia menciptakan bunga darah yang dipenuhi dengan aura mematikan. Setelah itu dia meniup bunga darah ke arah ketiga leluhur tua. Ketiga leluhur tua merasakan perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan. Bunga sepenuhnya mekar dan kelopak tersebar, kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Hidup semua makhluk hidup seperti bunga, semuanya sudah berada di bawah kendali saya. Sekarang bunga kehidupan Anda berada di genggaman saya. Ucap ketua aliansi bayangan, saat kata-kata ketua aliansi bayangan jatuh 7 kelopak merah melayang ke arah 3 leluhur bintang 9. Tepat ketika kelopak bunga berada di dekat ketiga leluhur tiba-tiba terjadi ledakan yang ekstrim dan mengeluarkan cahaya yang sangat cemerlang. Ketika leluhur mendapati tubuh mereka tidak bisa bergerak, di bawah pengaruh cahaya dari kelopak bunga rantai hitam dengan gila-gilaan menusuk tubuh ketiga leluhur tua. Teriakan yang keras terdengar di atas langit, ketua aliansi bayangan mengangkat tubuh ketiga leluhur dengan rantai hitam. Sekarang 3 penguasa benua Dodi akhirnya akan mati di tanganku hari ini. Ucap ketua aliansi bayangan, setelah kata-katanya jatuh ketiga leluhur bintang 9 tertusuk oleh ratusan rantai hitam. Mereka kalah dengan sangat menyedihkan, darah menutupi merembas keluar dari ketiganya. Setelah mereka berhasil dilumpuhkan ketua aliansi bayangan sekali lagi melihat Jingwu 7 warna. Apakah Anda akan bergabung dengan saya? Ucap ketua aliansi bayangan. Tidak ada suara balasan yang terdengar di hadapan pertanyaan dari ketua aliansi bayangan. Ketua aliansi bayangan ketawa jahat lalu berkata, baiklah, sepertinya mulai hari ini saya akan menghapus keberadaan Jingwu 7 warna dari dunia. Ucap ketua aliansi bayangan, di dalam sangkar rantai hitam ribuan orang melihat bahwa sangkar terbuat dari rantai hitam tiba-tiba menyusut. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini, jika mereka benar-benar terjepit oleh rantai ini maka mereka pasti menjadi kabut darah. Sekarang situasi di medan pertempuran semakin kacau. Ketiga leluhur tua sudah dikalahkan oleh ketua aliansi bayangan. Sedangkan Xiaoyan masih belum membuka matanya, seseorang yang menyentuh rantai hitam ini dengan cepat tertusuk dan berubah menjadi mayat kering. Rantai-rantai hitam ini mengisap kering darah dan jiwa seseorang. Itu membuat seluruh pasukan yang masih hidup menjadi pucat pasi. Apakah mereka semua akan menghadapi bencana kematian? Rantai-rantai ini menyusut lebih cepat dan lebih cepat. Ribuan nyawa melayang karena rantai ini. Jika Xiaoyan tidak cepat-cepat bergabung dengan Jingwu 7 warna maka mereka semua akan mati tanpa sisa. Guiyin yang berada dalam pertempuran dia menemukan bahwa Siner sudah tidak sadarkan diri. Mata Guiyin merah, tubuhnya bergetar saat melihat pemandangan ini. Bajingan,
Saya butuh kekuatan, saya ingin menyelamatkan Siner. Teriak Guiyin. Guiyin sangat tidak berdaya saat ini. Di mata ketua aliansi bayangan dia hanyalah semut kecil. Saya hidup karena Siner, saya melewati semua penderitaan untuk bisa bangkit kembali. Sekarang jika Siner mati lalu apa gunanya saya hidup? Teriak Guiyin. Dia marah dan sangat marah. Dia bergerak seperti hantu dan melesat ke arah keempat hantu legendaris. Walaupun dia sudah tidak memiliki tangan dan darah menetes. Tetapi itu tidak menghentikan Guiyin untuk menyerang. Karena saya tidak punya lengan maka saya akan menyerang Anda dengan gigitan. Teriak Guiyin, mulutnya terbuka lebar dan menggigit leher dari salah satu hantu. Kegilaan Guiyin membangkitkan semangat bertarung puluhan ribu orang. Puluhan ribu orang berteriak dan bergegas ke arah hantu-hantu itu. Saat ribuan pasukan bergegas ke arah empat hantu tiba-tiba ledakan keras terdengar. Mereka semua mendongak dan menemukan bahwa di langit sebuah lautan api tercipta. Pemandangan ini seolah-olah Xiaoyan terbenam dalam lautan api. Menghilangnya tubuh Xiaoyan menarik perhatian dari ketua aliansi bayangan. Tetapi dia tidak berani mengambil tindakan sedikit pun. Sepertinya ketua aliansi bayangan merasakan sesuatu yang besar. Kalian berempat cepat bunuh pemuda itu, sebelum dia sepenuhnya menyerap Jingwu 7 warna. Teriak ketua aliansi bayangan. Ketua aliansi bayangan sangat cemas melihat kejadian ini. Jika sampai Jingwu 7 warna sepenuhnya diserap, maka ini menjadi sesuatu yang tidak dia harapkan. Keempat hantu mengeluarkan teknik terkuat mereka, bila tajam mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Dengan kecepatan seperti kilat, bila tajam menuju ke arah lautan api tempat Xioi berada. Meskipun Xiaoyan menghilang di dalam lautan api, tetapi jika serangan mereka berhasil menembus lautan api, maka itu akan merenggut nyawa Xiaoyan. Guiyin yang melihat saat itu bergegas untuk menghalau bila tajam. Guiyin baru saja melangkah tiba-tiba rantai hitam menembus dada Guiyin. Kecepatan rantai hitam ini sangat cepat dan Guiyin tidak dapat merespon dengan cepat. Lubang besar muncul di dada Guiyin, dia menundukkan kepala dan tersenyum. Xiaoyan, semoga Anda tidak mengecewakan saya dan bisa menyelamatkan Siner. Ucap Guiyin perlahan menutup matanya. Ketika Guiyin sudah mati, rantai hitam terbang ke atas menuju ketua aliansi bayangan. Ketua aliansi bayangan tersenyum dan membuang mayat Guiyin yang tertembus oleh rantai hitam. Kesenjangan antara keduanya terlalu jauh sekarang semua orang seperti semut di mata ketua aliansi bayangan. Di sisi lain serangan yang dilepaskan oleh keempat hantu tiba-tiba terbakar hingga menjadi ketiadaan ketika menyentuh lautan api Xiaoyan. Empat serangan itu terbakar oleh api surgawi Xiaoyan, ucap terkejut Ze Zhongfu. Merasakan momentum yang sangat kuat di dalam lautan api surgawi. Sosok Xiaoyan berada di dalam lautan api surgawi memancarkan kekuatan Dodi bintang 9. Meskipun semua orang tidak bisa melihat sosok Xiaoyan, namun aura agung memancarkan nafas Dodi bintang 9, semua orang yang berada di ambang kematian akhirnya memiliki harapan. Tentu saja peluang hidup mereka saat ini tergantung pada Xiaoyan. Zhen Zhongfu berkata, saya yakin Xiaoyan pasti berhasil memecahkan penghalang di benua ini. Apapun yang terjadi saya harus memberikan sedikit waktu agar Xiaoyan menembus Dodi bintang 9. Ucap Zhen Zhongfu. Pada saat yang sama ketua aliansi bayangan merasakan kekuatan Xiaoyan. Dia segera memobilisasi sangkar hitam mulai bergetar dan beberapa rantai hitam melesat lurus ke arah Xiaoyan. Kailin yang lihat ini bertindak tepat waktu, cahaya 9 warna terpancar dari tangan Kailin. Pada saat yang sama semua orang bergegas untuk memblokir rantai hitam. Ini benar-benar menarik, ada begitu banyak orang yang melindungi orang ini. Jika saya tidak salah nama orang ini sepertinya Xiaoyan. Saya ingat bahwa aliansi bayangan saya mengeluarkan pembunuhan tingkat 1 untuknya. Tetapi pengkhianat Guiyin justru melepaskan Anda, ucap ketua aliansi bayangan. Pada saat ini puluhan ribu orang berada di dekat Xiaoyan. Mereka semua siap mati untuk melindungi Xiaoyan dari serangan rantai hitam. Ketua aliansi bayangan menjentikan jari, rantai-rantai hitam menari-nari di udara dan menyerang sekelompok orang yang menghalanginya. Hanya dalam satu serangan rantai hitam ini membuat banyak orang terluka. Bahkan Kailin terbang puluhan meter saat menahan rantai-rantai hitam ini.
Hampir semua pasukan yang menghadang rantai hitam terluka cukup serius. Hanya satu orang yang bisa bertahan, itu adalah Nan Erming. Saat ini rambut Nan Erming berubah menjadi merah dan tanduk kecil muncul di dahinya. Itu adalah Raja Naga yang mengambil kendali tubuh Nan Erming. Oleh karena itu Nan Erming mampu melawan rantai-rantai hitam ini. Karena kalian semua ingin melindungi bocah itu, maka kalian semua bisa mati bersama. Ucap Ketua Aliansi Bayangan. Tiba-tiba ratusan rantai lainnya melesat ke arah kerumunan. Di bawah serangan yang kuat ini seluruh kerumunan bergetar hebat. Mereka tahu bahwa tidak mungkin untuk menahan serangan dari Ketua Aliansi Bayangan. Namun pada saat ini tidak ada pilihan kedua. Jika Xiaoyan gagal menembus Dodi Bintang 9, maka semuanya akan binasa oleh Ketua Aliansi Bayangan. Saat semua merasa akan mati oleh serangan rantai-rantai hitam, tiba-tiba dinding api tercipta di depan puluhan ribu orang. Rantai yang bisa merenggut nyawa semua orang tidak dapat menembus dinding api itu. Berbalik kembali ke Ketua Aliansi Bayangan, seketika puluhan ribu orang menoleh ke belakang mereka melihat sosok Xiaoyan melayang udara. Mata yang tertutup sebelumnya tiba-tiba terbuka, api surgawi meledak dari tubuh Xiaoyan. Dodi Bintang 9, Xiaoyan benar-benar menerobos Bintang 9, teriak Zhen Zhongfu dengan kegembiraan. Bagaimana mungkin bocah itu menerobos Bintang 9 tanpa bencana Dodi? Ucap terkejut Aliansi Bayangan. Pada saat ini mata Ketua Aliansi Bayangan dan mata Xiaoyan saling memandang. Tidak mengerti kenapa Xiaoyan bisa menembus Dodi Bintang 9 tanpa bencana Dodi. Tentu saja semua orang tidak tahu bahwa Xiaoyan sebenarnya pemilik dari benua Dodi ini. Apakah Xiaoyan benar-benar menembus Bintang 9? Tanya Penatua keempat. Zhen Zhongfu mengangguk untuk mengkonfirmasi pertanyaan Penatua keempat. Jika Xiaoyan menerobos Bintang 9, mengapa tidak ada bencana Dodi? Tanya Penatua keempat. Zhen Zhongfu, Kaisar Monster King Hou dan yang lainnya bingung dengan adegan ini. Mereka semua memandang langit namun tidak ada tanda-tanda bencana Dodi yang terjadi pada umumnya. Tetapi saya tidak mungkin salah bahwa aura yang terpancar dari tubuh Xiaoyan sudah berada di tingkatan yang berbeda saat ini. Saya tidak mampu mengukur kekuatan Xiaoyan, itu sudah membuktikan jika Xiaoyan sudah berada di Bintang 9. Ucap Zhen Zhongfu, mereka tidak tahu jika Xiaoyan merupakan pelindung benua ini. Oleh karena itu jika Xiaoyan menerobos maka tidak ada bencana Dodi seperti orang lain. Itu karena benua ini sudah mengakui Xiaoyan menjadi pelindung. Ketua Aliansi Bayangan yang melihat ini dia menggertakkan giginya. Dia memandang ketiga leluhur tua yang tidak berdaya. Sial, jika bukan karena kalian bertiga maka Jingwu 7 warna sudah saya tangkap. Ucap Ketua Aliansi Bayangan. Setelah itu dia kembali menoleh ke Xiaoyan saat berkata lagi. Apakah Anda yang bernama Xiaoyan? Anda benar-benar menerobos Dodi Bintang 9. Jika Anda bergabung dengan Aliansi Bayangan maka saya akan memberikan kursi wakil pemimpin kepada Anda. Dengan begitu seluruh benua akan bersujud kepada kita. Tolong katakan pendapat Anda. Ucap Ketua Aliansi Bayangan. Anda saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar kepada saya. Hari ini saya Xiaoyan akan membalas penderitaan semua orang yang disebabkan oleh Anda. Ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata itu jatuh, aura membunuh yang kuat meletus dari tubuh Xiaoyan. Sungguh perkataan yang tidak ingin saya dengar. Dengan kekuatan Dodi Bintang 9 awal Anda, apakah Anda sehebat itu? Ucap Ketua Aliansi Bayangan. Kita akan tahu jika Anda mencobanya. Ucap Xiaoyan. Itu Xiaoyan melangkah menuju tubuh Guiyin yang tergantung oleh rantai hitam. Tangan Xiaoyan mengeluarkan api surgawi, rantai hitam yang mengangkat tubuh Guiyin dibakar hingga menjadi bubuk. Setelah itu dia membawa tubuh Guiyin dan menyerahkannya kepada Zhen Zhongfu. Xiaoyan melakukan ini dengan pergerakan yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Semua orang tidak tahu jika Xiaoyan mengambil tubuh Guiyin yang tergantung. Bagaimana mungkin ada kecepatan seperti itu? Bahkan saya hanya melihat tubuh Xiaoyan masih melayang di udara. Ucap Zhen Zhongfu, meskipun Ketua Aliansi Bayangan bisa melihat dengan jelas. Tetapi dia masih terkejut dengan kecepatan Xiaoyan. Xiaoyan melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa sangkar hitam mulai menyempit.
Dia mengulurkan kedua tangannya saat api surgawi berwarna ungu emas muncul. Itu membentuk Jingwu 7 warna yang sangat indah. Sayapnya yang besar mengepak saat melesat ke arah sangkar hitam. Setiap Jingwu mengepakkan sayapnya, ruang di sekitar terbakar oleh suhu yang tinggi. Dengan raungan yang keras Jingwu menghantam sangkar hitam. Suhu yang sangat panas membuat sangkar hitam berderit. Saat sebuah lubang besar tercipta karena pembakaran ini. Pada saat yang sama Xiaoyan memandang keempat hantu legendaris. Hanya dalam satu pijakan kaki tiba-tiba Xiaoyan melesat dan meninggalkan bekas telapak pada keempatnya. Mereka berempat menyemburkan darah oleh serangan berat yang bahkan tanpa bisa mereka lihat. Kekuatan Dodi Bintang 9 Xiaoyan jauh lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Ketua aliansi bayangan yang lihat ini sangat tidak percaya. Rantai-rantai hitam ini dibentuk oleh puluhan ribu jiwa. Tetapi di bawah api surgawi yang dilepaskan oleh Xiaoyan, rantai-rantai ini dengan mudah terbakar. Ketua aliansi bayangan dengan cepat memobilisasi kekuatan untuk menutup celah yang tercipta oleh api surgawi. Saat Xiaoyan melihat tindakan ketua aliansi bayangan, Xiaoyan keluar dari sangkar. Jika dilihat dari atas, sangkar hitam menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Xiaoyan mengayunkan telapak tangan membuat penghalang dari api surgawi untuk melindungi semua orang yang berada di dalam sangkar hitam. Baru kemudian rantai-rantai hitam yang berbentuk sangkar tidak berani menyusut. Jika rantai-rantai itu menyusut akan berubah menjadi ketiadaan. Setelah menyelesaikan semuanya Xiaoyan memandang ketua aliansi bayangan. Penguasa Suan muncul di genggaman Xiaoyan, naga api berputar-putar di sekitar tubuh Xiaoyan. Sungguh hebat, sepertinya Jingwu 7 warna telah memberikan Anda berkah. Ucap ketua aliansi bayangan, apakah Anda sekarang khawatir? Ucap Xiaoyan, saya akan membunuhmu, teriak ketua aliansi bayangan. Setelah mengucapkan kata-kata itu rantai hitam membentuk jaring saat menerkam Xiaoyan. Xiaoyan menginjakkan satu kaki saat melesat menebas semua dengan penguasa Suan. Berkat dorongan dari api surgawi kecepatan Xiaoyan sangat mencengangkan. Hanya dalam sekejap Xiaoyan sudah berada di atas kepala ketua aliansi bayangan. Penguasa Suan yang berisi jalan Tao dan pola-pola Jingwu diayunkan dengan keras. Melihat serangan ganas yang dilepaskan Xiaoyan, mata ketua aliansi bayangan sedikit menyusut. Dia tidak berharap bocah yang baru saja menerobos memiliki kekuatan seperti itu. Terlebih lagi bocah ini mampu menciptakan sihir Jingwu senjatanya. Sihir Jingwu merupakan sihir yang sangat mengerikan. Oleh karena itu ketua aliansi bayangan tidak berani meremehkan serangan Xiaoyan. Di belakang punggung ketua aliansi bayangan muncul ratusan rantai. Rantai-rantai itu terjalin dan membentuk tombak naga hitam. Tombak naga hitam melesat dengan cepat menuju penguasa Suan yang diayunkan oleh Xiaoyan. Saat kedua senjata bertabrakan, terguncang yang terkandung membuat medan bergetar hebat. Gelombang kejut yang tercipta dari tabrakan kedua energi membuat semua orang memuntahkan seteguk darah. Gelombang energi ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari ketiga leluhur tua saat menghadapi ketua aliansi bayangan. Ucap Zhen Zhongfu memuntahkan seteguk darah. Meskipun wajah semua pasukan pucat, tetapi mereka masih merasa senang dengan pencapaian Xiaoyan. Pemilik rumah Soku Mansion benar-benar luar biasa. Saya berharap Xiaoyan benar-benar mencapai kekuatan tertinggi di benua Dodi ini. Ucap Kaisar Monster. Di udara ketua aliansi bayangan merasa terkejut dengan kekuatan Xiaoyan. Bahkan ketiga leluhur tua tidak mampu menahan serangan naga hitam miliknya. Tetapi bocah ini mampu bersaing dengan tombak naga hitam. Xiaoyan dan ketua aliansi bayangan terus-menerus mengayunkan senjata mereka. Suara benturan kedua senjata terus menggema di langit. Setiap kali kedua senjata bertabrakan, tombak naga hitam mengeluarkan suara berderit, sepertinya tombak naga hitam takut dengan nyala api yang terkandung dalam penguasa Suan. Xiaoyan tersenyum dingin dan mengguncang tubuhnya ke belakang. Setelah itu penguasa Suan dimasukkan ke dalam cincin spasial. Xiaoyan ingin melihat apakah Anda bisa menahan panah teratai api saya. Ucap Xiaoyan mengangkat kedua tangannya, cahaya 5 warna muncul di tangan kirinya saat membentuk busur. Sedangkan tangan kanannya muncul nyala api ungu emas saat membentuk 5 anak panah. Arrow Lotus Plum, teriak Xiaoyan, kelima anak panah mengunci ketua aliansi bayangan.
Saat melesat dengan kecepatan seperti kilat, dalam prosesnya kelima anak panah terjalin dan membentuk teratai api yang sangat indah. Ketua Aliansi Bayangan merasakan kekuatan yang sangat dahsyat dari panah lotus ini. Dia dengan cepat mengguncang tombak naga hitam ke arah depan. Saat kedua serangan bertemu, tombak naga hitam patah hanya dalam satu sentuhan. Panah teratai api masih melesat lurus ke arah Ketua Aliansi Bayangan. Merasakan krisis ini, Ketua Aliansi Bayangan mengeluarkan 3 jiwa hitam. 3 jiwa hitam melangkah ke depan. Ketiga jiwa hitam memiliki wajah yang sangat menyeramkan. Wajah mereka dipenuhi oleh luka-luka yang sangat besar, bahkan aura dari ketiga jiwa hitam berbau busuk. Ketiga jiwa hitam mengorbankan tubuhnya untuk menghadang panah teratai api. Namun tubuh ketiga jiwa hitam itu hancur terbakar saat tersentuh oleh panah teratai api. Wajah Ketua Aliansi Bayangan sangat jelek melihat kejadian ini. Perisai hitam dengan cepat terbentuk di depannya. Ini adalah pertahanan terakhirnya dan merupakan penentu dari serangan Xiaoyan. Dia percaya bahwa serangan Xiaoyan tidak akan berhasil menembus perisai hitam yang dia ciptakan, dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mimin sampai akhir.